Perkenalkan, saya Nimade Ari Pramita, dokter muda di stase anestesi dan terapi intensif periode 27 Juli sampai 2 Agustus 2020. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan kedokteran perioperatif khususnya pada bagian postoperatif. Baik, langsung saja. Yang pertama dari definisi, jadi postoperatif itu adalah masa setelah dilakukan pembedahan yang dimulai saat pasien dipindahkan ke ruang pemulihan dan berakhir sampai evaluasi selanjutnya. Tahap postoperatif dimulai dari memindahkan pasien dari ruangan bedah ke unit perawatan pasca anestesi atau PACU atau Post Anesthetic Care Unit dan berakhir saat pasien pulang. Tujuan dari postoperatif ini yang pertama adalah mencegah komplikasi seperti infeksi. Kemudian yang kedua, mengusahakan percepatan penyembuhan pasca operasi. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu mengendalikan pasien ke dalam kondisi terbaiknya. Manajemen postoperatif itu sendiri terdiri dari dua. Yang pertama, unit perawatan pasca anestesia bisa disebut juga dengan recovery room atau disingkat RR. Kemudian, manajemen pasca anestesia dan pemantauan untuk kriteria discharge. Untuk peralatan standar yang ada pada PACU atau Post Anesthetic Care Unit adalah sebagai berikut. Jadi, alat yang pertama harus ada oksigen supply. Kemudian, peralatan standar berikutnya ada oksigen face mask dengan berbagai ukuran. Kemudian ada stetoskop. Lalu ada resusitasi bag, yaitu ambu dan mapleson. Kemudian ada anestesi face mask. Kemudian ada oral airways, nasal airways, dan suction. Lalu ada alat jarum, syring, dan gauze pad. Kemudian ada alat pengecek analisis gas darah. Kemudian ada pulse oximeter, ada EKG monitor, dan tensimeter, dan cuff. Jadi ini semua adalah peralatan standar yang harus ada pada PACU. Kemudian untuk rekomendasi pemantauan di PACU, ada pemantauan rutin dan ada juga yang bersifat opsional tergantung dari pasien. Untuk pemantauan rutin, kita bisa pantau respirasi pasien, meliputi laju nafas, patensi jalan nafas, serta saturasi oksigen pasien. Kemudian, untuk pemantauan rutin berikutnya ada pemantauan kardiovaskuler. Jadi kita bisa pantau laju nadi dan tekanan darah pasien. Kemudian, pemantauan berikutnya ada neuromuskuler. Kita bisa lakukan pemeriksaan fisik. Kemudian ada pemantauan status mental, pemantauan nyeri, serta mual dan muntah. Kemudian untuk pemantauan yang bersifat opsional tergantung pasien, kita bisa pantau dengan elektrokardiogram. Kemudian pantau blokade neuromuskuler pasien dengan nerve stimulator. Lalu kita bisa pantau suhu atau temperatur tubuh pasien apakah tetap meningkat atau menurun. Kemudian kita pantau urin pasien, yaitu pantau urin outputnya. Dan kita pantau drain serta pendarahan pasien. Kemudian berikut adalah gangguan yang sering ditemui di PACU. Jadi ada beberapa gangguan yang sering ditemui. Yang pertama ada obstruksi jalan napas atas, kemudian ada arterial hipoksemia, lalu ada hipoventilasi, kemudian ada hipotensi atau hipertensi, kemudian ada disritmia, oliguria, perdarahan, penurunan suhu tubuh, kemudian ada delirium, kemudian ada lambat sadar, kemudian ada gangguan mual muntah, dan yang terakhir ada gangguan nyeri. Jadi semua ini adalah gangguan-gangguan yang sering kita temui di Post Anesthetic Care Unit. Kemudian di postoperatif, di sini ada fase pemulihan. Jadi pemulihan itu sendiri merupakan suatu proses yang berkelanjutan yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi fisiologis dan psikomotorik normal pasien dengan tingkat morbiditas minimal yang terkait dengan anestesi dan pembedahan. Tujuan dari pemulihan pasca operasi adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama, bertujuan untuk patensi jalan nafas, baik pasien sadar maupun dengan oral airway atau selang endotrakeal. Jadi kita pantau apakah terdapat sumbatan atau tidak.
Kemudian yang kedua bertujuan untuk agar hemodinamik pasien menjadi stabil. Kemudian yang ketiga untuk mencapai ventilasi yang kuat, dan tujuan pemulihan pasca operasi yang keempat ya untuk manajemen nyeri yang adekuat. Kemudian pemindahan pasien ke ruang pemulihan. Jadi dalam pemindahan pasien ke ruang pemulihan ini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, status fisik pasien pra-anestesi termasuk identitasnya. Kemudian yang kedua, jenis atau teknis anestesi yang dilakukan. Kemudian ada riwayat terapi yang relevan termasuk alergi. Lalu ada perjalanan selama anestesi atau pembedahan. Kemudian ada antisipasi permasalahan. Untuk proses pemulihan pasien terdiri dari 3 tahap, ada early, intermediate, dan late. Untuk yang early ini yaitu proses pemulihan saat pasien sadar dan pemulihan refleks vital. Kemudian untuk intermediate recovery ini bila sudah memenuhi kriteria untuk dipulangkan. Lalu untuk yang late recovery, bila pasien sadar penuh dan pulih fungsi fisiologisnya. Masing-masing proses pemulihan ini akan saya jelaskan satu persatu. Dimulai dari yang pertama yaitu early recovery. Jadi early recovery ini mulai dari dihentikannya obat anestesi agar pasien bangun, sampai kembali refleks dan dimulainya aktivitas motorik. Di sini, pasien dirawat di post anesthetic care unit atau PACU. Kemudian, untuk menilai kondisi pasien, bisa dipindahkan ke pemulihan fase 2 menggunakan skor Stewart dan Modified Aldrich Score. Nah, ini adalah form skor pemulihan pasca anestesi. Jadi ada Aldrich Score untuk pasien dewasa, kemudian ada Stewart Score untuk anak-anak, lalu ada di sini teman Bromek Score apabila pasien mengalami spinal anestesi. Nah, sebelumnya kita perlu menilai terlebih dahulu untuk menentukan apakah pasien sudah dapat dipindahkan ke ruangan atau masih perlu diobservasi di ruang recovery room atau RR atau high care unit atau HCU. Nah, di sini kita bisa lihat untuk yang Aldrich Score ini untuk orang dewasa, ada beberapa penilaian dengan skornya masing-masing. Penilaiannya sendiri terdiri dari penilaian warna, di sini warna kulit mukosa, kemudian penilaian pernapasan, kemudian sirkulasi, kesadaran, dan aktivitas pasien. Untuk nilai warna, di sini apabila warna kulit pasien merah muda, maka kita berikan skor 2, apabila pucat berikan skor 1, dan apabila warna cyanosis terjadi kebiruan pada kulit mukosanya, maka skornya 0. Kemudian untuk pernapasan, apabila pasien dapat bernapas dalam dan batuk, maka kita berikan skor 2. Apabila pernapasan pasien dangkal namun pertukaran udara masih adekuat, kita berikan skor 1. Sementara itu, apabila pasien mengalami apnu atau obstruksi, maka kita berikan skor 0. Untuk sirkulasi, ini kita nilai dari tekanan darah pasien. Apabila tekanan darah kurang dari 20% dari normal, maka kita berikan skor 2. Apabila tekanan darahnya 20-50% dari normal, kita berikan skor 1. Sementara apabila tekanan darahnya lebih dari 50% dari normal, kita berikan skor 0. Kemudian untuk kesadaran, apabila pasien sadar, siaga, dan orientasinya baik, maka kita berikan skor 2. Sementara apabila pasien terbangun namun cepat kembali tertidur, maka kita berikan skor 1. Sementara itu, apabila pasien tidak berespon, maka kita berikan skor 0. Untuk penilaian aktivitas, apabila seluruh ekstremitas dapat digerakkan, maka kita berikan skor 2. Apabila 2 ekstremitas saja yang dapat digerakkan, kita berikan skor 1. Dan apabila pasien tidak bergerak, kita berikan skor 0. Nah, masing-masing skor ini kita jumlahkan, kemudian apabila jumlahnya lebih dari 8, maka penderita dapat dipindahkan ke ruangan. Itu untuk yang Aldrich Score pada orang dewasa. Kemudian untuk yang Stewart Score pada anak-anak, di sini penilaiannya berbeda, jadi penilaiannya ada penilaian pergerakan, pernapasan, dan kesadaran. Untuk pergerakan, apabila gerak anak bertujuan, maka kita berikan skor 2. Apabila gerak tak bertujuan, berikan skor 1.
Kemudian apabila tidak bergerak, berikan skor 0. Kemudian penilaian pernafasan, apabila anak batuk menangis, kita berikan skor 2. Apabila pertahankan jalan nafas, kita berikan skor 1. Dan apabila bernafasnya perlu bantuan, kita berikan skor 0. Kemudian untuk penilaian kesadarannya, apabila anak menangis, kita berikan skor 2. Apabila bereaksi terhadap rangsangan, kita berikan skor 1. Dan apabila tidak bereaksi, kesadarannya kita berikan skor 0. Untuk yang steward score ini, apabila jumlah total skornya lebih dari 5, maka penderita dapat dipindahkan ke ruangan. Lalu ada Bromek score, ini untuk spinal anestesi. Jadi kriteria penilaiannya, apabila gerakan penuh dari tungkai maka skornya 0, apabila tak mampu ekstensi tungkai skornya 1, kemudian apabila tak mampu fleksi lutut skornya 2, dan tak mampu fleksi pergelangan kaki skornya 3. Untuk Bromek score ini, apabila skornya 2, maka pasien dapat pindah ke ruangan. Nah, itu tadi untuk yang early recovery. Kita lanjut penjelasan mengenai intermediate recovery. Jadi intermediate recovery ini apabila pasien sudah dapat memulai ambulasi, dapat minum cairan, miksi, dan bersiap dipulangkan. Untuk yang intermediate recovery ini menggunakan PADSS atau Post Anesthesia Discharge Scoring System. Nah, ini adalah Post Anesthesia Discharge Scoring Systemnya. Ada beberapa kriteria di sini yang dijabarkan dan memiliki poin-poin tersendiri. Untuk kriteria pertama ada tanda vital. Jadi untuk tanda vital ini, apabila 20% dari baseline preoperatif, maka poinnya 2. Kemudian apabila 20% sampai 40% dari baseline preoperatif, maka poinnya 1. Apabila lebih dari 40% dari baseline preoperatif, maka poinnya 0. Kemudian yang kriteria berikutnya ada tingkatan aktivitas. Jadi apabila tingkatan aktivitas pasien sadar penuh, tidak mengalami pusing, kemudian keadaan yang sama saat praoperatif, maka skornya 2. Apabila tingkatan aktivitas pasien membutuhkan bantuan, maka skornya 1. Sementara apabila tidak dapat berjalan, maka skornya 0. Kemudian kriteria ketiga yaitu mual dan muntah. Jadi apabila mual dan muntah pasien minimal, yaitu dapat diatasi dengan pemberian obat per oral, maka poinnya 2. Apabila sedang, dapat diatasi dengan pemberian obat parenteral saja, maka poinnya 1. Sementara apabila mual muntah berkelanjutan setelah pemberian obat berulang, maka poinnya 0. Kemudian untuk kriteria nyeri, jadi kriteria nyeri ini minimal atau tidak ada dapat diterima oleh pasien teratasi dengan pemberian obat per oral. Maka apabila iya, kita berikan poin 2, apabila tidak, kita berikan poin 1. Untuk kriteria berikutnya itu perdarahan operasi. Apabila perdarahannya minimal, tidak membutuhkan penggantian verban, maka kita berikan poin 2. Apabila perdarahannya sedang, membutuhkan sampai 2 kali penggantian verban, maka poinnya 1. Apabila perdarahan operasinya berat, 3 atau lebih penggantian verban, maka poinnya 0. Nah, untuk PADSS ini digunakan untuk pasien outpatient atau one day care. Apabila dari skor tadi kita jumlahkan dan jumlahnya lebih dari atau sama dengan 9, maka pasien dinyatakan boleh keluar dari PACU atau boleh pulang. Kemudian, pasien pulang ini harus dengan diantar oleh orang dewasa yang dapat mengawasi selama 24 jam. Nah, itu tadi untuk intermediate recovery. Kemudian, ulangan berikutnya yaitu late recovery. Jadi, untuk late recovery ini dimulai ketika pasien dipulangkan ke rumah dan berlanjut hingga pemulihan fungsional tercapai dan pasien dapat melanjutkan aktivitas normal kehidupannya sehari-hari. Jadi, biasanya penyebab pemulihan berkepanjangan pasca anestesi itu ada beberapa hal yang menyebabkan pemulihannya menjadi berkepanjangan. Di antaranya ada rasa sakit, kemudian mual dan muntahnya, kemudian perdarahannya, apalagi perdarahan yang banyak, itu bisa menyebabkan pemulihan berkepanjangan. Kemudian terjadi disfungsi kardiovaskular serta disfungsi pada paru, kemudian saluran pembuangan luka, kemudian pasien perlu diobservasi kembali, serta hal berikutnya yang menyebabkan pemulihan berkepanjangan adalah kurangnya pengawalan atau kondisi rumah yang tidak memadai, sehingga pemulihan pasien menjadi lebih panjang pasca anestesi.
Kemudian untuk kriteria pulang one day care, jadi ada beberapa kriteria yang perlu dipenuhi. Yang pertama, pasien harus sadar baik dan orientasi terhadap orang dan tempat baik. Kemudian tanda-tanda vital baik dan batas normal. Kemudian lalu pasien dapat mobilisasi, berjalan dan memakai pakaian dengan baik. Lalu pasien nyaman dan relatif bebas nyeri. Kemudian pasien tidak muntah dan dehidrasi. Kemudian pasien dapat minum air dan minum obat. Kriteria berikutnya adalah perdarahan dan rem minimal di tempat operasi. Lalu risiko retensi urin harus dihilangkan. Jadi inilah kriteria pulang one day care yang mesti dipenuhi oleh pasien. Kemudian instruksi postoperatif. Jadi postoperatif ini kita perlu melakukan beberapa instruksi. Yang pertama, pasien kita berikan nomor darurat rumah sakit. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, pasien langsung bisa menghubungi nomor darurat tersebut. Kemudian, yang kedua, pasien didampingi orang dewasa yang bertanggung jawab paling tidak 24 jam post anestesi. Kemudian, pasien dilarang mengonsumsi alkohol atau obat-obatan tanpa resep selama 24 jam post anestesi. Lalu, pasien diharapkan tidak membuat keputusan penting. Kemudian, pasien tidak mengendarai kendaraan atau mengoperasikan mesin yang berbahaya, karena dapat mengancam keselamatan pasien. Baik, itulah tadi penjelasan saya untuk kedokteran perioperatif pada bagian post-operatif. Semoga bermanfaat. Terima kasih.